Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutra Dewangga dari Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Mercubuana. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang mahasiswa anti korupsi. Yang pertama, kita mulai dari pembahasannya. Dari pembahasannya itu nanti ada apa itu korupsi, bentuk-bentuk tindak korupsi, hukum korupsi di Indonesia, contoh kasus tindak korupsi di Indonesia, dan peran mahasiswa terhadap tindak korupsi. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dan solusi dari korupsi itu sendiri. Kita mulai dari apa itu korupsi. Korupsi adalah berasal dari bahasa Latin yang berarti corruptio atau corruptus. Secara harfiah, korupsi adalah kebusukan, ketidakjujuran atau tidak bermoral. Orang yang melakukan korupsi disebut koruptor. Secara umum, pengertian korupsi adalah semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Lalu dapat kita tarik kesimpulan dari penjelasan secara umum, secara harfiah, dan secara bahasa. Kita tarik kesimpulan bahwa korupsi adalah segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri. Lalu yang kedua, bentuk-bentuk tindak korupsi terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada penyuapan atau beri-beri. Penyuapan merupakan tindak yang umumnya dilakukan dengan memberikan iming-iming berupa uang atau jabatan. Yang kedua ada penggelapan atau pencurian atau embezzlement, merupakan tindak kejahatan dengan mencuri uang atau mengambil uang orang lain. Yang ketiga, penipuan atau fraud. Penipuan merupakan tindakan yang berwujud kebohongan. Selanjutnya ada pemerasan atau extortion. Pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan dengan unsur paksaan untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain. Lalu yang terakhir ada favoritisme atau favoritism, merupakan tindakan yang umumnya dilakukan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan. Lalu pembahasan selanjutnya adalah hukum yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia. Nah, ini diatur dalam UU nomor 20 tahun 2001 junto UU nomor 31 tahun 1999. Lalu, apakah ada hukum yang bagi para koruptor di Indonesia? Ada. Hukumnya itu adalah para pelaku korupsi diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat itu 4 tahun dan paling lama itu 20 tahun. Dan denda paling sedikit itu 200 juta dendanya dan paling banyak dendanya 1 miliar. Sedikit sekali menurut saya dendanya. Kenapa tidak ada hukuman mati bagi para koruptor di Indonesia? Hukuman mati itu ada di Indonesia. Ini diatur dalam pasal 2 ayat 2 dengan UU nomor 20 tahun 2001 junto UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ayat 2 menyatakan, dalam hal ini tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Keadaan yang dimaksud adalah ketika terjadi bencana alam, krisis ekonomi dan sebagainya, dapat dipidana hukuman mati. Lalu selanjutnya ada contoh tindak korupsi di Indonesia. Saya mengambil salah satu contoh yang saat itu menjadi booming. Contoh kasusnya itu kasus IKTP. Kasus IKTP merupakan korupsi di Indonesia terkait pengadaan kartu tanda penduduk elektronik untuk tahun 2011 dan tahun 2012. Nah, dalam kasus ini Ketua KPK menyatakan negara rugi sebesar 2,3 triliun. Jumlah ini merupakan jumlah yang sangat banyak. Nah, dari kasus ini sebenarnya melibatkan banyak pihak. Namun, salah satu pihak yang sangat paling disoroti pada saat itu adalah Setia Novanto, karena ia merupakan mantan Ketua DPR. Ia terbukti bersalah pada 24 April 2018 dan dia mendapat hukuman. Yang pertama hukumannya adalah 15 tahun penjara.
Hukuman ini sudah diringankan yang sebelumnya 16 tahun penjara. Lalu bayar uang pengganti 7,3 juta dolar atau setara 111 miliar lebih kalau dirupiahkan. Yang ketiga itu hak politiknya dicabut 5 tahun setelah bebas. Lalu selanjutnya adalah peran mahasiswa dalam tindak pidana korupsi. Nah, kita sebagai mahasiswa tentunya kita perlu turut andil dalam persoalan ini, karena ini merupakan persoalan besar. Yang pertama itu mempelajari, tahu, dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi. Hal ini menjadi hal utama yang harus diterapkan, karena kita sebagai mahasiswa perlu menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Yang kedua itu mengadakan kampanye anti korupsi. Kampanye ini harus kita lakukan secara tertib. Kampanye ini bertujuan untuk memberikan suatu gagasan kepada masyarakat luas. Dan kampanye ini bisa dilakukan di kampus dan di mana saja. Kenapa kita harus melakukannya dengan tertib? Karena kita sebagai mahasiswa perlu menjadi contoh. Lalu yang ketiga ada menyalurkan aspirasi-aspirasi atau pendapat kita. Penyaluran aspirasi ini bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung, seperti contohnya di sosial media. Nah, kita penyampaian aspirasinya harus beratitude, karena mahasiswa merupakan contoh dan penerus bangsa ini di masa depannya. Lalu yang keempat ini penting, menurut saya juga sangat penting, mengikuti pendidikan anti korupsi atau Pancasila sebagai sumber pembelajaran dan pemahaman. Nah, di mata kuliah ini kita tuh diajarin pentingnya nilai-nilai Pancasila agar kita tidak menjadi koruptor dan orang-orang yang mencerminkan ketidakbaikan. Materi selanjutnya ada kesimpulannya. Nah, kesimpulannya itu hukuman untuk para koruptor atau para pelaku korupsi di Indonesia menurut saya sangat ringan. Jadi tidak ada efek jerahnya. Contohnya dari kasus Setia Novanto tadi masih bisa diringankan dan dendanya kecil kalau menurut saya. Sedangkan korupsinya itu besar, sangat merugikan negara. Dan tadi aja hak politiknya dicabut cuma 5 tahun, kenapa nggak selamanya aja? Lalu apa sih solusinya? Solusinya itu menurut pendapat saya sebagai mahasiswa, saya berpendapat bahwa sebaiknya hukuman yang mengatur tindak pidana korupsi lebih dipertegas, seperti memberikan hukuman mati tanpa terkecuali. Kayak tadi kan ada, kalau terjadi bencana alam atau krisis ekonomi itu dapat dilakukan. Menurut saya hal itu tidak perlu ya, karena hukuman yang ada saat ini menurut saya malah mendukung para koruptor untuk lagi dan lagi melakukan tindak korupsi. Kalau kita lihat dari pasal-pasal yang sama kasus-kasus saat ini, jadi koruptor tidak pernah jera. Nah, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, tolong dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri. Terima kasih.